Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas renungan kita kali ini adalah dari Kejadian 12 ayat 10 sampai 20. Tema yang akan kita renungkan adalah menyimpang dari kehendak Tuhan. Dari Kejadian 12 ayat 4, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Dan juga dari ayat-ayat sebelum itu kita mengetahui bahwa Abram adalah seseorang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Saat Tuhan memanggil Abram untuk meninggalkan negerinya dan meninggalkan sanak saudaranya, Abram mematuhi panggilan Tuhan itu. Di nas yang kita renungkan kali ini, kita akan melihat bagaimana bahkan seorang Abram pun, seseorang yang sangat dikasihi Tuhan, seseorang yang sangat sayang pada Tuhan, menyimpang dari kehendak Tuhan. Kita akan melihat penyimpangan itu, kita akan melihat bagaimana Tuhan bereaksi atas penyimpangan itu, kita akan melihat bagaimana Tuhan tetap mengasihi Abram. Pertama, penyimpangan dapat terjadi pada saat seseorang anak Tuhan menjadi bergantung pada dirinya sendiri. Kejadian 12 ayat 10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Tuhan merancang perjalanan Terah yang kemudian dilanjutkan oleh Abram atas panggilan Tuhan dan keluarganya dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan melalui Haran. Ketika Abram dan keluarganya tiba di tanah Kanaan, mereka dihadapkan pada kelaparan yang sedang berkecamuk di tanah Kanaan itu. Pada saat Tuhan memanggil Abram, Tuhan berjanji akan memberkati Abram dan keluarganya. Namun pada saat Abram tiba di tanah Kanaan dan menghadapi kelaparan itu, Abram yang saat itu dikuasai oleh kekhawatirannya, dia khawatir tidak akan sanggup menghidupi keluarganya, menjadi bergantung pada dirinya sendiri. Dia melihat di Mesir tidak ada bahaya kelaparan itu. Berdasarkan pertimbangan otaknya, dia mengajak keluarganya pergi ke Mesir. Padahal Tuhan menghendaki dia dan keluarganya berada di tanah Kanaan. Kita melihat di sini secara tersurat maupun tersirat, pada saat Abram bergantung pada dirinya sendiri, tidak lagi bergantung pada Tuhan, maka Abram menyimpang dari kehendak Tuhan. Kedua, penyimpangan dari kehendak Tuhan dapat pula terjadi pada saat hubungan seorang anak Tuhan dengan Tuhan menjadi buruk. Di Kejadian 12 ayat 7 dan ayat 8, kita mengetahui bahwa dalam perjalanan ke tanah Kanaan, bahkan setelah mencapai tanah Kanaan, Abram selalu mendirikan mezbah bagi Tuhan. Abram memanggil nama Tuhan. Abram menyembah Tuhan. Namun pada saat Abram masuk ke Mesir, dia tidak mendirikan mezbah bagi Tuhan, dia tidak memanggil nama Tuhan. Hal ini menunjukkan hubungan yang tidak baik antara Abram dengan Tuhan pada saat itu. Jadi hubungan antara anak Tuhan dengan Tuhan yang tidak baik dapat menyebabkan penyimpangan dari kehendak Tuhan oleh anak Tuhan. Selanjutnya, penyimpangan terhadap kehendak Tuhan dapat terjadi pada saat anak Tuhan sedang mengalami ketakutan. Takut pada manusia, takut pada keadaan. Di Kejadian 12 ayat 12, Abram takut pada orang Mesir. Di ayat 15, Abram takut pada punggawa-punggawa Fir'aun. Abram takut pada Fir'aun, takut pada manusia. Tadi di ayat 10, Abram takut pada keadaan, yaitu kelaparan yang terjadi di tanah Kanaan. Pada saat
anak Tuhan takut pada manusia, takut pada kenyataan. Penyimpangan terhadap kehendak Tuhan dapat terjadi. Selanjutnya, penyimpangan terhadap kehendak Tuhan dapat terjadi pada saat seorang anak Tuhan mementingkan dirinya sendiri. Kejadian 12 ayat 13, katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Abram mementingkan dirinya sendiri supaya dia diperlakukan dengan baik, supaya dia dibiarkan hidup. Hal mementingkan diri sendiri ini dapat menyebabkan penyimpangan dari kehendak Tuhan oleh anak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa penyimpangan dari kehendak Tuhan mendukakan Tuhan. Tuhan tidak pernah berkenan atas penyimpangan yang dilakukan oleh anak-anaknya sendiri sekalipun. Yang dalam konteks kita adalah Abram, yang pada hari ini adalah kita-kita semua, anak-anak Tuhan. Tuhan tidak berkenan atas penyimpangan dari kehendak Tuhan, dari firman Tuhan. Penyimpangan itu dianggap Tuhan sebagai dosa, dan Tuhan selalu menghukum dosa. Sebelum kita memasuki pembicaraan berikut, saya ingin kita semua memahami dengan jelas bahwa penyimpangan dari kehendak Tuhan, penyimpangan dari firman Tuhan, ada hukumannya. Dan penyimpangan dari kehendak Tuhan itu adalah dosa. Dengan itu saya katakan, mari kita kembali ke nas yang sedang kita renungkan. Di dalam nas yang kita sedang renungkan ini, firman Tuhan tidak sedang membicarakan hukuman atas dosa Abram. Namun sebaliknya, di dalam nas yang sedang kita bicarakan ini, firman Tuhan secara tersurat dan tersirat membicarakan bagaimana Tuhan tetap mengasihi Abram, tetap mengasihi anaknya ini. Meskipun dia melakukan dosa, meskipun dia menyimpang dari kehendak Tuhan. Di Kejadian 12 ayat 16, kita melihat Firaun menyambut Abram dengan baik-baik. Kita juga melihat Abram memperoleh berkat yang begitu banyak. Secara tersurat dan tersirat kita melihat bahwa Abram diselamatkan, dilindungi oleh Tuhan. Abram mendapat berkat dari Tuhan melalui Firaun. Kita melihat Tuhan tetap mengasihi Abram dengan melindungi Abram, dengan memberkati Abram. Di ayat 17 kita mengetahui bahwa Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun dan seisi istananya untuk melindungi Sarai, istri Abram. Kita melihat Tuhan tetap mengasihi Abram dengan melindungi istrinya. Di ayat 20, lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya, menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan sangat mengasihi Abram. Dia dan istrinya diselamatkan, dia dan istrinya diberkati. Tuhan mempergunakan Firaun untuk mengawal Abram, istrinya, dan seluruh harta miliknya. Demikianlah renungan firman Tuhan kali ini. Mari kita belajar akan apa yang Tuhan inginkan kita sebagai anak-anaknya mengetahui dari firman Tuhan ini. Kita mengetahui sebagaimana disampaikan di Kejadian 12 ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya pada saat seorang anak Tuhan, dalam konteks ini adalah Abram, mengikuti panggilan Tuhan. Kita melihat banyak pergumulan yang terjadi pada anak Tuhan itu, pada Abram. Banyak pencobaan yang terjadi pada anak Tuhan itu, pada Abram. Bahkan anak Tuhan itu, Abram, jatuh
ke dalam dosa. Tuhan menghendaki kita semua anak-anaknya untuk mengetahui dengan jelas bahwa pada saat seorang anak Tuhan mengikuti panggilan Tuhan, mengikuti perintah-perintah dan firman Tuhan, pergumulan akan tetap ada di dalam kehidupan anak Tuhan itu. Pencobaan akan tetap ada di dalam kehidupan anak Tuhan itu. Bahkan anak Tuhan itu dapat jatuh ke dalam dosa. Jangan salah, dari renungan kita kali ini, kita tahu bahwa Tuhan akan menghukum dosa. Namun dalam konteks nas ini, dengan jelas Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan akan tetap mengasihi anaknya yang memenuhi panggilan darinya. Sebagaimana yang Tuhan lakukan pada anaknya Abram, Tuhan tetap menyertai Abram. Tuhan tetap melindungi Abram. Tuhan tetap memberkati Abram. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita tutup renungan ini dengan beberapa penerapan. Penerapan pertama adalah sebagaimana Abram sebagai anak-anak Tuhan adalah suatu keharusan bagi kita untuk mengetahui panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Caranya berdoalah, dan dengan kekuatan doa yang kita mohonkan kepada Tuhan untuk Tuhan memberikan urapannya melalui Roh Kudus-Nya kepada kita, bacalah dan mengertilah firman Tuhan. Doa dan membaca dan mengerti firman Tuhan ini harus dilakukan setiap hari dengan konsisten untuk kita mengetahui panggilan Tuhan ini. Penerapan kedua, setelah Roh Kudus memberitahukan kepada Anda panggilan Tuhan melalui doa, membaca dan mengerti firman Tuhan tadi, patuhilah panggilan Tuhan itu. Caranya berdoa dan memohon bimbingan dari Roh Kudus supaya Anda dapat mematuhi firman Tuhan, yaitu panggilan Tuhan atas hidup Anda itu. Dan penerapan terakhir di dalam konteks kita kali ini, sebagaimana kita lihat tadi betapa pentingnya hubungan yang baik dengan Tuhan, tetaplah dekat pada Tuhan. Berdoa dan bertobatlah apabila ada dosa yang dilakukan pada saat kita memenuhi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita itu. Sebagaimana kita belajar dari Abram, pergumulan, pencobaan akan selalu terjadi. Anak-anak Tuhan bisa tetap jatuh di dalam dosa. Pada saat jatuh di dalam dosa, berdoa dan bertobatlah. Dengan kita mengikuti firman Tuhan dan penerapannya yang baru kita renungkan bersama kali ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani Tuhan kita dipermuliakan. Dan pada saat Tuhan kita dipermuliakan, Alkitab menunjukkan Tuhan akan memberkati anak-anaknya yang memuliakan Tuhan dengan luar biasa. Amin.